A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan taufik beserta dengan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa di dalam kelas yang kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah adik-adik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan membahas bab yang ke-8 yang berjudul meneladani sifat-sifat mulia para rasul-rasul Allah. Dan jadi adik-adik, kakak mohon, abang mohon, atau bapak mohon kan kepada kita semua, semoga pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan apa yang kakak sampaikan nanti, insya Allah mudah-mudahan adik-adik semua bisa menyerap apa yang kakak sampaikan tersebut. Amin amin. Dan mudah-mudahan juga pada pertemuan kita kali ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya ada kalanya yang pertama kakak absen terlebih dahulu. Baiklah, nanti saat kakak absen, kakak panggil namanya satu persatu. Ketika mendengar namanya, nanti jawab hadir, atau apabila ada kawan-kawannya yang tidak dapat hadir pada kali ini, nanti biar ketua kelas yang jawab alfa atau keterangannya sakit atau izin. Oke, dapat dimengerti? Baiklah, Ahmad Al-Farisi. Oke. Ahmad Habibi. Oke. Bagus Triansyah. Oke. Saiful Amri. Oke. Khairun Nisa. Hadir. Oki Oktariani. Oke. Imelda Wahyu Lestari. Oke. Alan Dio Wardana. Oke. Raju Yuri Sandi. Oke. Farid Putra Fariski. Oke. Terus Ria Anes Damika. Oke. Yuyun Nani Rahayu. Sri Indah Wintadia. Mana? Oke. Kemudian Bella Maharani. Oke. Kemudian Jeffrey Saputra Mulia. Oke. Fitra Di Aulia. Oke. Teguh Iqbal Mulia. Oke. Oke, baiklah. Mudah-mudahan sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar supaya proses belajar mengajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita langsung menuju
pembelajaran kita pada hari ini, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak atau abang jelasin sedikit. Yang pertama, pengertian iman kepada rasul. Langsung apa itu pengertian iman kepada rasul? Kakak jelasin. Beriman kepada rasul mengandung maksud, yakni dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi beriman atau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus para rasul untuk kepada umatnya yang bertugas yaitu menyampaikan wahyu. Jadi tugas rasul diutus oleh Allah menyampaikan wahyu. Kemudian apalagi tugas rasul, yaitu memberi petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallaha 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, mengutus rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka Alkitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam Quran surah Ali Imran. Kemudian yang kedua, apa itu tugas-tugas pokok para rasul? Yang pertama, adik-adik dengarkan ya. Coba yang tojo Ahmad Habibi, tolong HP-nya disimpan dulu. Nanti daripada kakak ambil, kakak Sita, mending disimpan dulu. Tolong dengarkan apa yang kakak sampaikan, yaitu tugas-tugas para rasul. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan keburukan di neraka nanti. Jadi yang keempat, tugas Rasul yaitu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Kemudian setelah tugas-tugas para rasul tadi ada 4 macam. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid, sebagai pembawa kabar gembira bahwa kita semua akan masuk surga apabila kita melakukan kebaikan. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan apabila kita melakukan maksiat, kesalahan atau keburukan, itu akan diberi peringatan oleh seorang rasul. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat para rasul. Apa itu sifat-sifat para rasul? Yang pertama, sifat para rasul itu yaitu sifat wajib, sifat amanah, sifat tabligh dan fatonah. Dan di antara sifat-sifat rasul ini, sifat wajib rasul ini, yang itu sifat wajib bagi rasul yang pertama, siddiq, artinya benar.
Jadi seorang rasul, wajib bagi seorang rasul itu bersifat atau berkata kebenaran. Dia tidak boleh mengatakan yang berbau-bau bohong atau dusta. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang rasul harus dapat dipercaya. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian fatona, artinya cerdas. Seorang rasul harus cerdas dan tidak boleh ada rasul yang bodoh. Dan yang kedua, sifat-sifat rasul itu sifat mustahil. Yaitu apa itu sifat mustahil? Ada terbagi 4. Yang pertama, kadzib atau dusta. Rasul tidak boleh dan mustahil baginya dusta. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, kitman. Kitman itu berarti artinya menyembunyikan. Dia merahasiakan kebaikan. Dia tidak boleh begitu seorang rasul. Makanya mustahil ada sifat itu. Kemudian yang kedua yaitu baladah, artinya bodoh. Jadi mustahil bagi seorang rasul itu bersifat bodoh. Kemudian sifat rasul apa lagi selain sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, apalagi? Yaitu sifat jaiz, yaitu ardul basyariyah, bersifat berperilaku atau berkebiasaan sebagaimana kita layaknya umumnya manusia. Contoh, Rasul juga makan, minum, atau buang air, atau menikah, mempunyai anak. Itu semua ardul basyariyah seorang Rasul, sama seperti kita. Kemudian dari ada beberapa judul besar yang kakak sampaikan tadi, yaitu pengertian iman kepada Rasul, terus tugas para Rasul, terus sifat-sifat para Rasul. Mungkin adik-adik semua ada yang bingung. Di mana yang dibingungkan bisa ditanyakan kepada kakak. Iya, silakan Khairun Nisa. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan kawan kita tadi kan, kawannya tadi, yaitu sebagai pembawa kabar gembira itu, kabar gembira yang seperti apa yang dibawa oleh Rasul? Pertanyaan kawan kita. Kabar gembira yang dibawa oleh Rasul yaitu bahwa semua umat manusia yang taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan mendapatkan kebaikan di surga nanti. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul. Baiklah, apa ada lagi kawan-kawan yang lain yang belum bisa dipahami? Oke, pengertian iman kepada Rasul tadi, yaitu beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu, memberi peringatan, memberi petunjuk kepada umatnya. Terus, dan kita harus mempercayai dan mengimani Rasul tersebut. Oke, bisa dipahami? Kemudian, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Alan Diordana. Iya, mau bertanya apa? Oh, oke. Berarti kawan kita belum paham di sifat jaiz itu bagaimana. Sifat jaiz adalah sifat seorang Rasul, walaupun beliau adalah Rasul, tetapi beliau sama seperti kita juga. Makan, dia minum, menikah, atau buang air, dia sama seperti kita, walaupun dia mempunyai kemuliaan oleh Allah sebagai penyampai wahyu. Oke, baiklah. Berhubung kita telah mempelajari 3 materi ini, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini bisa dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Terus kakak kasih tugas. Tugasnya satu saja, yaitu dicatat. Adik-adik semua tolong dicatat tugas dari kakak, akan diantarkan besok.
Soalnya dicatat ya. 1. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul, terus tugas-tugas para Rasul dan sifat-sifat para Rasul. Kemudian berikan contoh akhlak mulia seorang hamba atau seseorang agar seseorang anak kepada ibunya. Baiklah, di kumpul besok mudah-mudahan ini semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kakak, mudah-mudahan setelah ini kita kembali duduk tunggu